Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, adik sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, dan sebelumnya ya kita amati dulu gambar berikut ini. Silakan diamati, dilihat baik-baik aktivitas yang dilakukan oleh bapak-bapak ini. Ya. Silakan diamati kira-kira gambar apa ini. Baik. Sudah ada yang tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah orang yang sementara menyembelih hewan. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah hewan apa saja yang dibolehkan untuk disembelih di dalam Islam itu sendiri? Ada yang tahu jawabannya? Ya, tentu jawabannya variasi ya, bermacam-macam. Ada yang menjawab sapi, ya, boleh ya. Ada juga yang menjawab unta, ya, ini juga dibolehkan. Ada juga yang menjawab kambing, ya, ya juga boleh. Ada juga yang menjawab domba. Ya, jadi ini hewan-hewan yang dibolehkan untuk disembelih di dalam agama kita. Baik. Selanjutnya, adik sekalian, kita akan masuk pada materi kita hari ini terkait dengan materi penyembelihan. Namun sebelumnya, Ustadz akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan adalah menjelaskan pengertian dari penyembelihan itu sendiri dan ketentuan-ketentuan dalam penyembelihan. Adapun materi yang berkaitan dengan penyembelihan ini adalah pertama, pengertian dari penyembelihan. Ya. Apa yang dimaksud dengan penyembelihan itu sendiri? Ya. Kata sembelihan dalam bahasa Arab disebut dengan al-zakah. Asalnya berarti wangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makanan, minuman, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat yang lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara atau sesuai dengan syariat Islam sendiri. Kemudian apa rukun-rukun dari penyembelihan itu? Di antara rukun penyembelihan adalah yang pertama orang yang menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Yang ketiga adalah tujuan penyembelihan, dan yang terakhir adalah alat untuk menyembelih. Bisa dipahami ya? Ini rukun-rukun penyembelihan. Kita masuk pada bahasan syarat-syarat penyembelihan. Apa sih syarat-syarat penyembelihan? Syaratnya adalah tidak jauh dari rukun itu sendiri. Namun di syarat ini lebih dijelaskan lagi. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Nah, adapun syarat-syarat seseorang yang sah penyembelihannya adalah yang pertama dia beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua adalah berakal sehat, tidak gila ya, dan yang ketiga adalah mumayyiz, sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah ya. Baik. Selanjutnya syarat penyembelihan yang selanjutnya adalah yang kedua, binatang yang disembelih. Ya. Nah, binatang yang hendak disembelih disyaratkan sebagai berikut. Pertama, binatang yang akan disembelih itu masih dalam keadaan hidup. Ya. Masih dalam keadaan hidup. Kalau ada binatang yang sudah mati, maka ini termasuk sudah mati tanpa proses penyembelihan, maka ini disebut dengan bangkai. Dan bangkai adalah termasuk sesuatu yang diharamkan atau tidak dibolehkan untuk dikonsumsi, kecuali ada dua bangkai ya, yang dibolehkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal ya, sesuai dengan syariat Islam ya. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, contoh-contoh binatang yang halal sudah disebutkan di awal tadi.
Kemudian baik dari segi zatnya, ya, sehatnya, binatang yang akan disembelih dalam keadaan sehat, tidak cacat, ya. Kemudian maupun cara memperolehnya, cara mendapatkan hewan ini, ya, sesuai dengan itu halal, ya, tidak dicuri dan seterusnya. Kemudian syarat penyembelihan berikutnya adalah tujuan penyembelihan. Maksudnya apa? Tujuan penyembelihan ini adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau diharamkan, ya, untuk dikonsumsi. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah niat dari penyembelihan. Penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar, ya, niat untuk menyembelih adalah untuk memanfaatkan daging hewan tersebut, ya. Kemudian diniatkan untuk ketika menyembelih diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pada proses penyembelihannya itu menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan ketika ada hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian diharamkan, ya. Hurrimat 'alaikumul maitata wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian itu hurrimat 'alaikumul maitata, bangkai, kemudian darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disunahkan ketika menyembelih untuk membaca basmalah, ya. Bismillahi Allahu akbar. Baik, ini syarat penyembelihan yang ketiga, tujuan penyembelihan. Kemudian syarat penyembelihan yang terakhir adalah alat penyembelih. Nah, alat penyembelih itu harus tajam, ya, sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Semua ulama sepakat bahwasanya benda yang digunakan itu boleh dari kaca, dari logam, dari batu, ya, yang mempunyai sisi tajam, ya. Yang penting bisa memotong, ya. Kemudian bisa memutus urat nafas, bisa memutus, ya, memotong dan mengalirkan darah dari hewan tersebut. Adapun yang perlu diperhatikan adalah alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Seperti apa yang alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih? Yaitu tulang, kuku, dan gigi. Ini alat-alat yang tidak dibolehkan untuk menyembelih. Atau bahan-bahan yang berasal dari tulang, kuku, dan gigi ini tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Ya, ini penjelasannya dari syarat-syarat penyembelihan itu sendiri. Baik, ini saja penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah untuk setelah ini Ustaz akan memberikan latihan soal seputar, ya, kaitannya dengan materi penyembelihan ini. Baik, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Insyaallah mudah dipahami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.